Nylon tuh strukturnya begini. Ini nylon. Ini namanya nylon 66. Tahu kenapa dia nylon 66? Karena ada Nih, jadi namanya amida itu gini nih. Kalau ada begini, ini namanya amida. NH, jadi gini nih. NH, ininya ada ke sana gitu ya. Terus ada CO. Nah, ini tuh namanya amida. Namanya amida ya. Ini namanya amida. Terus yang namanya molekul yang biasanya serat tekstil itu tuh polimer. Polimer itu ada bagian yang diulang-ulang. Molekulnya itu panjang, tapi kayak motif desain tekstil diulang-ulang. Kayak nih, ini di sini, ada di sini, terus kan berulang-ulang. Nah, ini juga sama berulang-ulang. Jadi yang diulangnya itu mana? Segini nih, ini diulang. Jadi nanti ikatan ini tuh diulang sana. Berapa kali? Nah, kalau polimer itu ratusan. Jadi satu molekul itu mengulang bagian yang diulangnya itu 150 gitu. Itu namanya panjang rantai polimer, dan pengulangannya berapa kali disebut dengan derajat polimerisasi DP. Nah, poliamida yang nilon 66 ini adalah nih satu pengulangannya itu segini, satu pengulangannya. Berapa kali? Ya tergantung pas waktu bikinnya. Kita yang ngatur ketika mereaksikannya. Kamu butuhnya apa? Saya butuhnya mau nylon buat pakaian. Oh, kalau buat pakaian mah cukup panjang rantainya 100. Terus panjang 100 tuh? Panjang rantai molekulnya yang diulang. Ini struktur molekulnya begini. Struktur molekul ini tuh diulang-ulang. Jadi ntar ada ikatan kimia, ngulang lagi yang ini. Kedua. Ini lagi diulang, ketiga, 4, sampai 100. Berarti kan jadi rantai yang panjang, rantai molekul yang panjang. Satu rantai itu satu molekul itu tuh. Berarti baru satu titik gitu. Ya. Satu rantai itu panjang pengulangannya tuh 150. Kalau misalkan buat pakaian, oh jangan gede-gede. Pakaian mah ada batasnya cuma di gini-gini aja, nggak bakalan sobek. Cukup yang 100 aja. Kata Irfan tuh, saya bukan buat pakaian. Buat ultra light. Oh, bikin tenda. Iya, sumo nih, saya sumo gitu. Oke, tenda mah berarti harus kuat. Kita bikin yang 250 kali pengulangan. Paham nggak kan? Ininya 250, berarti kan makin panjang. Kenapa? Kalau pengen kuat, berarti harus memperbanyak atom. Kalau memperbanyak atom berarti akan mengakibatkan apa? Interaksi. Ya kan? Kan interaksinya kan dilahirkan dari atom per atom. Ya. Gitu kan? Nah, lalu di sini kita punya atom yang elektronegatifannya tinggi nggak? Nih, di sini. Berarti kalau bahasa sederhananya adalah heksametilena tadi. Hah? Oh, tadi back. Jadi heksametilena kita buat. Mana panahnya sih? Oh ini. Berarti kita buat ini dulu nih Pak. Oh ya. Biar aku ngerti nih orang yang. Jadi waktu membuat poliamida, kita harus menyiapkan. Oh, Irfan nanya si nylon itu dibikin dari apa dulu? Gitu loh, Pak. Ya. Industri. Soalnya berarti kan misalnya ada 250 si ini, ikatan ini, nah itu dari apa gitu? Nah, ya. Pas waktu bikinnya, ini nih, ini tuh. Maksudnya misalkan ini kopi nih, kamu harus menyiapkan gula, terus kemudian menyiapkan. Tuh. Nah itu loh Pak, biar. Aku tahu gitu. Nih, jadi untuk membuat satu molekul monomer namanya. Kalau mono itu satu kan? Mer itu bagian. Ya kan? Satu bagian yang nanti akan diulang-ulang terus, diikat-ikatin sampai 500, sampai 250, sampai 100. Monomer, untuk bikin satu monomernya dulu, itu tuh kita harus ada 2 zat kalau mau bikin nylon 66. Namanya heksametilendiamina sama asam adipat. Yang mana heksametilendiamina itu? Ini nih.
heksametilen diamina. Kenapa heksa? Metana 1, etana 2, propana 3, butana 4, Itu. pentana 5, heksa 6. Jadi heksa itu 6. Nah, ini heksa metilena. Metilena itu kan ini CH. Ya. Jadi metil itu 1 tapi ada 6. Jadi heksa metilena. Gitu kan? Diamin. Amin itu adalah NH2. Nah, ini kan NH2 tuh. Ada 2. Jadi 2 amina. Jadi heksametilena diamina. Ini nih zatnya. Udah ada heksametilen diamina zatnya. Oke. Bentuk zat gitu ya. Ya, Bentuk apa Pak biasanya Pak? Cairan. Cairan. Oke nih. Cairan jadi satu nih. Ya. Jadi itu ini dicampurin sama ini namanya asam adipat. oke. Asam adipat itu suatu karboksilat. Karboksilat itu COOH. COH. Ini nih, COOH tuh begini nih. Itu. Nah, asam adipat. Ini. Jadi, suatu karboksilat jika bertemu dengan suatu amina, ini tuh akan gabung. Nih, OH yang ini, saya buset, nanyanya kimia banget. Baso kali asam asetat. Boleh. Yang seger. Asam sitrik aja, sitrik asid. Mau lagi? Yang kayak tadi? Sitrik asid. Apa? Minum lagi? Oh boleh Pak. Pesanan nu seger-seger es Nathan. Sitrik asid aja ya. Karbon. Nih. Kan tadi Heksametilena dan asam adipat. nah, Kadang itu nggak ngerti asam adipat tuh gimana nih Ya. gitu loh. Maksudnya untuk membuat asam adipat. asam adipat udah ada zatnya. Oh iya, oke. Udah ada zatnya. Udah ada molekulnya. Jadi Molekulnya si sellernya tuh nih lu mau beli asam adipat nih. ada. Mereka udah bikin gitu Ada, ya. ya. Ada. Kita suatu karboksilat yang karbonnya itu 4. Itu namanya asam adipat. Ada itu, udah ada. Dan eksimetalina tadi juga Ada. dibikin udah jadi. Oh iya, Heksametilena udah kita jadi. tinggal mau nyampurin. Oh. Nanti perbandingannya Jadi ada supplier khusus heksametilena itu. Mereka ada. bikin dari tadi heksa dan lain sebagainya itu dicampur. Mereka bikinnya dari apa sih yang C? dari nih. Emang H2O tadinya di bumi kita tadinya Hidrogen sama oksigen gitu kan enggak Iya sih. sudah tersedia dalam bentuk molekul air kan. Iya, betul. Tapi kalau kita mau mereaksikan dengan susah payah mereaksikan hidrogen dengan oksigen bisa aja. Oh iya benar-benar. Iya. Atau misalkan gini, Irfan tahu nggak bahan bakar pesawat punya si Elon Musk? Bukan aftur ya. Bukan, Hidrogen. hidrogen murni, H sendiri. Dia misahin dari mutusin, yaitu H2O bisa tuh diputusin, tapi harus mutusin dan dia jadi H sendiri. Pak punten Pak ini Dari tiba-tiba air langsung berarti. tiba-tiba langsung ini nih another topic ini. Itu yang motor dari tenaga air bisa Pak? Yang diputus. Saya tidak tahu permesinan, tidak tahu. Jadi katanya ada tuh. Iya di, sih. Dari Tuh. apa air yang Yang mesinnya ya itu. Entah. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kalau baca katanya mungkin, tapi saya nggak tahu permesinannya itu. Tapi katanya harus pakai katalis apa Ya. gitu kan, tapi costnya lebih besar Ya, gitu. tapi nggak tahu saya itu. Nggak bisa jawab saya. Cut. Mau sampai jam berapa? Sekarang sudah jam 3. Oh, Oh iya, ya, Pak. bentar lagi sampai interaksi. Nah, tadinya si heksametilena diamin itu kan ininya heksametil. Berarti CH2-nya 6. Ini 6, lalu ada diamin kan? NH2. Saya nggak gambar lah ininya. Terus ada asam karboksilat kan? Nah, ini. Nah, saya nggak gambar sananya ya. Jadi kalau suatu karboksilat ini
ketemu dengan amina ini, itu tuh udah seperti hukum, udah bukan lagi seperti hukum alamnya. OH yang ininya akan putus nih, dan akan bereaksi dengan H yang ini satu. Jadi apa? Jadi H2O di air. Dan ini gabung dengan orbital yang ini nih, jadi berikatan kimia NC ini nih. Ya, berarti sama kan? Jadi ini. Oh, itu HO. Ini kan? Ya. Jadi karena asam adipat menyediakan karboksilat, heksametilen diamina menyediakan amina ini. Kalau diketemukan jadi bergabung. Jadi kalau misalkan ini ketemu ini, ininya bergabung dan ada zat baru apa? Jadi kalau misalkan mau bikin nylon itu pasti ada zat baru apa? Air, H2O. H2O-nya ntar disedot. Dikondensasi namanya. Nah, ini misalnya nih ya. Ini kan 1. Tadi kan kalau misalnya mau bikin kaos mah udah aja 100. Kalau misalnya ikatan apa molekulnya. Panjangnya. Panjang rantainya 100. Nah, terus habis itu yang buat tenda tuh 250. Itu maksudnya gimana? Analoginya. Misalnya cairan nih. Ya. Yang ini 100, yang ini 250 bedanya. Kondisi pereaksian di reaktornya. Suhunya harus berapa? Perbandingan jumlah heksametilen yang dipakainya berapa? Gitu. Itu tuh waktu reaksinya berapa? Misalkan waktu reaksi sejam itu menghasilkan 100 kali pertumbuhan sejam tuh. Udah diberhentiin sejam kan? Nggak bisa tumbuh lagi kan? Tapi kalau misalkan mau numbuh lagi, dilamain. Jadi 1,5 jam baru tuh. Biar lebih banyak perikatan. Terus. Atau suhunya ditingkatin. Karena kalau misalkan suhu meningkat, pergerakan molekul di dalam suatu volume itu makin tidak teratur. Jadi kemungkinan untuk bereaksi itu bertabrakan loh. Harus benar-benar bertabrakan, orbitalnya harus ketemu. Kalau nggak bertemu enggak. Saya tuh suka mungkin agak ini ya, agak sedikit cabul gitu. Jadi kalau yang namanya ikatan kimia itu kayak laki-laki sama perempuan, seks, laki-lakinya nyumbangin sperma, perempuannya nyumbangin ovum. Jadi ikatannya apa? Anak tuh, ikatan kimianya. Tapi kalau interaksi kayak pacaran, nggak nyumbangin apa-apa kan interaksi mah. Ya. Terus kalau misalnya pacarnya lagi jauh, boro-boro ingat. Jarak kan, interaksi pun dipengaruhi jarak banget. Tapi kalau ada lagi ketemu sama temennya, ya kayak gitu saya tadi itu. Kalau lagi deket aja, dak-dik-duknya gila gitu. Ya kan? Gitu. Nah, itu interaksi. Tapi kalau yang udah punya anak tuh, itu anaknya itu adalah ikatan. Nah, ikatan yang pertukaran itu disebut ikatannya namanya ikatan kovalen. Gitu. Ikatan kimia mah diputusnya perlu energi yang besar sehingga dia kuat. Kalau energi untuk memutuskan ikatannya besar berarti kan ikatannya kuat kan? Nah, ikatan kovalen mah kuat banget. Untuk memutuskannya butuh energi yang besar. Sama. Tangga 3. Sama kalau misalkan energinya. Iya. Kalau misalkan anak ini kan kalau mau cerai aja gitu kan. Anak kita nih gitu. Ini mikirnya banyak kan energinya Kalau gitu. masih pacaran belum ada energi. Iya, betul. Kalau pacaran makin kita putus ya udah itu berdoa amat gitu. Kau cari lagi kali gitu, ngedeketin yang lain gitu. Nah, interaksi gitu. Nah, sekarang kan udah kan tumbuh ya. Sekarang kan udah di molekul tuh, rantainya banyak panjang. Di sini ada nggak atom yang bisa mengadakan interaksi yang gede? Interaksi yang gede itu apa? Tadi kan ikatan hidrogen. NO atau F ketemu dengan H yang berikatan dengan NOF juga kan? Ada nggak kira-kira di molekul poliamida atau amina nylon 66 ini? NH ini kan? Ya. NH yang ini kan? Jadi satu pengulangan ada NH ini. 1, 2. Kalau 100 berarti ada 100 ini kan? Ya. Berarti banyak tuh mengadakan interaksi kan? Dan ikatannya hidrogen, di mana interaksi yang paling besar kan?
Makanya itu kuat nilon. Makanya nilon tuh kuat, Van. Karena ada keikatan hidrogen. Antar molekulnya ketika dia ketemu H yang ada N-nya, misalkan gini nih. Saya ketemu lagi, taruhlah ini berikatan lah ya. Taruhlah yang ini berikatan nih. Taruhlah yang ini berikatan. Berarti ketika H-nya ketemu sama N yang ini, ikatan hidrogen kan? Ada lagi ikatan hidrogen, ada lagi ikatan hidrogen. Terus saja. Maka molekulnya itu saling ini karena ada ikatan hidrogen. Dan kuat lagi, ikatan hidrogen adalah interaksi yang paling kuat. Ya. Gitu. Kalau misalkan panjang rantainya yang 100 sama yang 200, kuatan mana kemungkinannya? 200 kan? Itu yang tadi kan? Nomor denir bisa kita atur. Nomor denirnya sama, tapi kalau panjang rantainya yang satu 100, yang satu 150. Kalau kita cuma melihat cuma nomor denir. Kita kan nggak tahu, kok ini yang lebih kuat ya, padahal nomor denirnya sama. Kita nggak tahu di dalam molekulnya. Yang satu mau panjangnya 100, yang satu 150. Kita nggak tahu kalau nggak tahu itu. Kalau kita tahu, oh iya pantas kamu mah 150, ya lebih kuat, padahal nomor denirnya sama. Bisa gitu kan? Gitu. Atau gini. Yang satu strukturnya acak-acakan, Van. Kalau acak-acakan gini nih. Misalkan gini gitu ya. Sehingga yang ini nggak mungkin berinteraksi sama ini karena kejauhan. Jadi misalkan selang 5 baru ada ketemu NH dengan NH tadi. Selang 5. Tapi kalau dibandingkan ada serat yang lurus begini. Berarti bisa kemungkinan ini ketemu, ini ketemu, ini ketemu. Terus saja per NH itu ketemu. Acak sama lurus. Kuatan mana? Lurus. Jadi kalau serat, panjang rantainya sama. Sama-sama 150. Nomor denir sama. Tapi satu lurus, satu acak-acakan. Kuat yang lurus. Tuh, udah variabel 3 tuh kan? Diatur ikatannya Bisa. lurus, ikatannya Bisa. Kalau kamu pernah dengar nggak head setting? Settingnya. Head setting itu serat sintetik. Yang tadinya cakak-cakak. Dipanasin dulu tuh supaya dia getar. Salah, Mbak. Di sini. Di setting. Dipanasin, di setting, terus ditarik. Seret. Rantainya kan jadi lurus di dalam.